Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi kembali melanjutkan pada tahap pertama, yakni terkait dengan orally drug delivery system. Tadi pada bagian pertama kita sudah berbicara terkait dengan apa yang harus kita perhatikan, kemudian modal awal ketika kita mendesain suatu sediaan sistem penghantaran dengan sediaan oral. Pada kesempatan kedua ini atau tahap kedua ini kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan strategi formulasi dalam merancang suatu sistem penghantaran sediaan oral. Ada berbagai macam strategi formulasi dalam merancang sediaan oral. Yang pertama ini sublingual delivery system. Walaupun ini tidak masuk ke saluran pencernaan, nanti bisa kita akan diskusikan lebih lanjut pada subtopik selanjutnya terkait dengan sublingual delivery system. Ketika kita berbicara sublingual delivery system, otomatis obat ini akan kita deliverikan melalui suatu device, biasanya berupa tablet, yang mana tablet ini kita letakkan di bawah lidah. Delivery secara sublingual ini sangat menguntungkan sekali, walaupun dia tidak melalui saluran pencernaan, dia menguntungkan karena ini tidak akan kena first pass metabolism. Jadi obat dengan karakteristik khusus, tidak semua obat dibuat sublingual, ada beberapa karakteristik khusus sehingga obat ini dibuat dengan delivery sublingual. Bisa gara-gara dia rusak, gara-gara adanya asam lambung, bisa juga karena dia kena first pass metabolism, dan karakteristik obat harus memungkinkan. Karena permeasi di bawah lidah itu memiliki karakteristik khusus. Lipofilisitas dan hidrofilisitasnya tertentu dan spesifik agar obat ini mampu diabsorpsi melalui daerah sublingual. Jadi untuk delivery sublingual tidak melalui saluran pencernaan, tapi masuk melalui di bawah lidah. Ini adalah salah satu strategi kita. Bagaimana cara kita untuk menghindari first pass metabolism melalui sublingual delivery system. Untuk delivery system yang kedua, yakni kita ada buccal delivery system. Buccal itu mukosa di pipi, jadi obat ini kita tempelkan di daerah buccal. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut dengan sistem delivery buccal ini. Berbeda dengan sublingual, kalau sublingual immediate release, kalau buccal bisa kita desain dalam durasi waktu yang sangat lama. Sehingga memungkinkan aksi yang lebih lama dibandingkan dengan sediaan sublingual. Bisa juga ketika kita mendesain suatu strategi sediaan oral, bisa kita rancang formulasinya dalam bentuk fast dissolving system. Artinya obat ini atau device ini bisa kita isi obat saja, bisa kita isi obat kompleks siklodextrin, bisa kita isi nanopartikel, bisa kita isi mikropartikel, nanoemulsi atau semacamnya dalam suatu patch atau tablet atau device apapun, formulasi apapun bisa. Kemudian ketika kontak dengan lidah, ada sedikit air dari saliva, ini akan menghancurkan atau mendisrupsi sistem sehingga akan melarut atau terdispersi atau terdisintegrasi. Nah, sistem ini kita sebut dengan fast dissolving system. Nah, ini bisa memungkinkan untuk delivery secara oral, bisa juga ada absorpsi, tapi untuk absorpsi di daerah mulut itu sangat kecil sekali. Oleh karena itu ini sangat penting sekali. Dua sistem ini walaupun tiga sistem di atas tadi yang sudah saya uraikan ini tidak melalui sistem saluran pencernaan, akan tapi yang fast dissolving system ini memungkinkan sekali dia melalui sistem penghantaran oral. Oke, kita ke formulasi selanjutnya, yakni ada soft gel lipid based formulation. Jadi ini adalah formulasi berbasis lipid. Formulasi berbasis lipid bisa lipid saja. Jadi obat yang terdispersi dalam lipid itu bisa kita sebut sistem penghantaran oral juga. Obat kita larutkan, campur lipid, lemak padat kita dispersikan. Dia sebagai solid dispersi molekuler.
ketika obat dalam lipid ini kita konsumsi, lipid masuk ke dalam tubuh, harapannya apa? Di dalam tubuh ini ada enzim lipase yang akan mendegradasi si lipidnya. Kalau si lipid ini bisa terdegradasi, otomatis dipecah-pecah, dipotong-potong, obat yang terdispersi dalam bentuk molekuler tadi akan keluar. Biasanya obat-obat yang diformulasi atau dirancang dengan sistem penghantaran oral melalui lipid-based formulation ini, obat-obat yang memiliki kelarutan yang rendah, bersifat lipofilik, sangat suka sama lemak. Jadi ketika dicampur dengan lipid, dia terdispersi homogen, jadi ada dispersi molekuler homogen dalam lipid, lipid masuk ke tubuh, lipidnya didegradasi oleh lipase. Obat yang terdispersi molekuler tadi akan keluar. Setelah keluar obat yang terdispersi molekuler tadi, ini memungkinkan sekali dia terjadi proses absorpsi. Namun perlu kita pahami lagi pada bagian pertama tadi ada intraluminal behavior. Jadi obat yang memiliki kelarutan rendah di dalam sistem pencernaan kita, kalau jumlahnya sangat banyak, akan terjadi mekanisme supersaturasi. Obatnya sangat jenuh, kemudian bisa membentuk kristalin precipitate, bisa amorph precipitate. Hal ini harus kita antisipasi ketika formulasi dalam bentuk lipid-based formulation. Yaitu salah satu soft gel lipid-based formulation. Jadi bentuknya lemak tapi diisikan dalam kapsul lunak yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa formulasi soft gel lipid-based formulation, isinya tidak hanya lipid, tapi lipid ditambah surfaktan. Nanti bisa membentuk mikroemulsi ataupun nanoemulsi. Ini lebih menguntungkan sekali karena bentuk sistem emulsi berbeda dengan lipid tadi. Ada modifikasi surfaktan, bisa sedikit hinder terhadap lipase, kemudian nanti bisa dideliverikan melalui M-cell. Bisa juga kita desain menjadi solid lipid nanopartikel. Jadi nanopartikel dalam bentuk lipid. Namun dia akan menjadi suatu substrat yang sangat visible sekali terhadap si lipase, sama saja. Jadi dalam sistem penghantaran obat ada dua material yang perlu kita pahami lebih dalam, yakni lipid dan polimer. Dua material ini akan kita temui dalam sistem penghantaran obat. Karena dua eksipien ini memiliki peran yang sangat potensial sekali dalam menghantarkan atau merancang suatu sistem penghantaran obat. Dengan lipid dan polimer, kita bisa mengontrol pelepasan obat dan mengontrol obat itu di mana dia dilepaskan. Kemudian bisa juga tadi kembali lagi ke soft gel lipid based formulation, obat dicampur dengan surfaktan. Ini akan membentuk micellar delivery system. Bisa juga dibentuk dalam bentuk liposom atau semacamnya. Ini visible sekali untuk sistem penghantaran oral. Kemudian ada modified release system, jadi kita akan modifikasi proses pelepasan obat itu. Yang pertama, kita bisa modifikasi melalui gastroretentive formulation. Jadi obatnya ini tertahan di lambung, mengapung terus di atas permukaan lambung bisa, menempel karena mukusnya di lambung itu tebal, kita bisa rancang suatu obat ini agar menempel pada mukosa lambung. Kemudian bisa juga kita desain obat ini masuk ke dalam lambung, dia mengembang, ukurannya gede banget, tidak bisa dikosongkan melalui housekeeper contraction. Sistem gastroretentif ini memungkinkan sekali terutama untuk obat-obat yang rusak oleh pH tinggi, ataupun obat-obat yang absorpsinya jelek di usus, atau obat-obat yang tidak stabil di usus, obat-obat yang terdegradasi di usus, atau kelarutannya turun di usus. Kita rancang obat ini dalam sistem gastroretentif. Kemudian kita bisa berformulasi dengan sistem enterik sehingga obat yang rusak oleh asam lambung ini
bisa kita hindarkan dari asam lambung dengan cara kita coating. Obatnya kita coating dengan polimer enterik, yang mana polimer enterik ini tidak bisa larut atau tidak bisa dirusak oleh asam lambung. Bisa dalam bentuk tablet, dalam bentuk bit, granul, mikropartikel, atau nanopartikel. Kemudian bisa juga colon targeted. Jadi obat ini ditarget di kolon atau absorpsinya bagus di kolon. Bisa kita formulasikan dengan suatu polimer azo, yang mana di kolon itu ada bakteri spesifik namanya azotobakter. Dia akan mendegradasi suatu senyawa yang ada gugus azo. Azo itu N-tip, ikatan 3 rangkap. Setelah didegradasi, maka dia akan putus dan obat terlepas. Nah, colon targeted ini juga sangat spesifik, terutama untuk misalkan inflammatory bowel disease, jadi pengobatan inflammatory bowel disease, kemudian target-target aksi spesifik di kolon, kanker kolon, dan seterusnya, kita bisa deliverikan melalui colon targeted formulation. Kemudian rectally delivery system itu biasanya pakai, walaupun ini tidak melalui saluran pencernaan, kita biasanya pakai sediaan device suppositoria, kita masukkan ke dalam rektal kita. Jadi ini adalah beberapa strategi formulasi, sebenarnya simpel, cuma dimasukkan ke dalam mulut saja. Akan tetapi tidak sederhana itu, ada berbagai macam sistem yang harus kita pelajari, terutama lipid-based formulation, nanopartikel, solid dispersion, kemudian liposom, dan seterusnya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut pada beberapa topik di mata kuliah sistem penghantaran obat ini. Yang jelas intinya dalam semua strategi formulasi dalam sistem penghantaran obat ini ada dua material yang sangat penting, yakni polimer dan lipid. Ini berperan sangat fundamental sekali dalam mengontrol pelepasan obat dan kapan obat itu dilepaskan. Oke, kemudian beberapa parameter formulasi untuk meningkatkan penghantaran secara oral ini pertama ini bisa kita ada beberapa parameter. Yang pertama size, ukuran. Ukuran ini bisa kita kecilkan dalam bentuk nano size, micro size, macro size, ataupun yang gede ataupun yang centi size. Nah, jadi yang besar-besar itu juga bisa meningkatkan oral delivery. Contohnya swelling system di gastroretentif itu butuh sediaan yang gede, masuk kecil sekapsul sampai ke dalam jadi segenggaman tangan, bisa. Ada polimer-polimer tertentu yang mampu swelling sampai sebesar itu, sehingga obat itu akan berada di dalam lambung terus. Kemudian obat-obat yang memiliki karakteristik kelarutan yang rendah, bisa kita tingkatkan kelarutan dan kecepatan melarut dengan formulasi dalam bentuk nano size. Ukuran ini menjadi peranan yang sangat signifikan sekali mempengaruhi delivery secara oral. Bisa mengubah delivery-nya, bisa mengubah behavior dari suatu obat ketika di dalam saluran pencernaan. Sama-sama obat-obat itu berbentuk ukurannya kecil dan besar, absorpsinya juga akan berubah. Kenapa? Karena obat yang kecil ini nanti bisa juga transportnya tidak melalui transport pasif. Ketika obat dalam ukuran besar, inilah pecah, larut, terdisolusi, terserap. Obat-obat yang berukuran kecil ini tidak akan mengalami proses disolusi. Akan tetapi, obat-obat ini bisa melalui jalur uptake, melalui enterocyte, atau melalui M-cell. Nah, pada sistem ini bisa kita tingkatkan oral delivery dari parameter ukuran. Kemudian ada parameter pH dependent, jadi sistem penghantaran ini bisa kita deliverikan melalui suatu sediaan yang sensitif terhadap pH, seperti enterik tadi, kemudian colon targeted, kemudian gastroretentif, itu sangat sensitif terhadap pH. Kemudian ada parameter swelling. Swelling ini sangat mempengaruhi proses pelepasan obat, karena intinya pada swelling ini kita gunakan polimer, di mana polimer ini nanti akan mengembang ketika kontak dengan cairan tubuh.
Polimer yang mengembang ini nanti bisa menahan obat itu pada terlokalisasi di suatu tempat, misal pada colon targeted delivery system. Bisa juga polimer yang mengembang ini bisa mengontrol laju pelepasan obat, sehingga obat dilepaskan pelan-pelan karena ada barrier fisik berupa gelling polimer. Kemudian ada juga parameter untuk meningkatkan delivery oral, yakni kita pahami tekanan osmosis. Karena prinsip obat itu proses difusi dan itu juga sangat dipengaruhi oleh tekanan osmosis. Air itu ketarik, nanti akan melarutkan suatu sistem, kemudian obat yang larut akan keluar, itu tergantung dari proses osmosis. Ada suatu obat dengan sistem delivery tertentu, misalkan OROS, Oral Release Osmotic System. Nanti kita akan diskusikan pada control release system. Jadi suatu obat ini akan dikendalikan lepasnya dari suatu sediaan tergantung dari tekanan osmotik. Yang nantinya ada pengatur tekanan osmotik di situ yang mampu mengeluarkan obat secara pelan-pelan dalam durasi yang lama dan dengan kecepatan yang konstan. Kemudian ada parameter densitas, biasanya untuk delivery gastroretentif atau delivery dengan pendekatan spin. Spin itu nanopartikel besi yang masuk di saluran pencernaan, bisa kita desain densitasnya semakin meningkat. Jadi nanti tidak akan masuk ke dalam usus, dia akan tertahan di dalam lambung. Kemudian ada enzim mediated release, jadi obat ini akan lepas ketika ada katalisis oleh enzim, misalkan lipase tadi akan mendegradasi dari lipid based formulation, atau enzim-enzim yang disekresikan oleh azotobakter yang akan mendegradasi dari sistem di kolon dan seterusnya. Kemudian biorecognition ini pengenalan secara sistem biologis yang nantinya seperti delivery melalui enterocyte. Ketika vitamin itu masuk ke dalam tubuh, absorpsinya biasanya melalui jalur enterocyte. Kemudian ada obat supramolekul yang kita konjugasikan dengan vitamin, kita gabungkan dengan vitamin, atau kita buat nanopartikel tapi permukaannya vitamin. Nanti si vitamin ini akan terekognisi atau dikenali oleh enterocyte. Karena permukaan dia yang membawa si vitamin, kemudian masuk ke enterocyte, akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik melalui jalur fagositik dari enterocyte. Oke, dari proses enterositosis ini nanti yang mana menyebabkan obat itu keluar dan akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Kemudian ada untuk peningkatan secara oral, biasanya kita gunakan absorption enhancer. Ini bisa berupa surfaktan untuk meningkatkan solubilitas atau bisa meningkatkan fluiditas dari membran. Karena membran-membran intestinal kita ini bisa kita ubah fluiditasnya dengan si surfaktan. Kita bisa buka dengan thick junction pakai kitosan. Kemudian kita juga bisa mediasi beberapa absorption enhancer menggunakan ligan-ligan spesifik. Biasanya untuk hinder PGP, kemudian bisa juga kita gunakan sebagai transport aktif dalam suatu delivery secara oral. Dari berbagai macam faktor ini nanti yang menjadikan kita sebagai dasar untuk mendesain dan merancang suatu sistem sediaan oral berdasarkan sifat fisiologis, karakteristik obat, dan feature dari formulasi yang kita kehendaki. Oke, demikian diskusi kita pada sistem penghantaran obat secara oral ini. Nanti akan kita lanjutkan pada topik-topik selanjutnya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.